Mak bapak kita tidak butuh harta kita, Pak. Dia tidak butuh rumah kita. Dia tidak tahu berapa aset kekayaan kita. Dia tidak tahu berapa apa merek mobil kita. Yang dia tahu kita ni anaknya. Apa yang membuat kita jarang menjenguk mereka? Di 1 Syawal pun hari yang baik, bulan yang baik, kita pun tak bisa menjenguk mereka. Berapa banyak jamaah yang menghubungi saya, Pak Ustaz, kami tak bisa mengunjungi ayah ibu kami, kena uang tak punya Ustaz, sekarang ekonomi sedang sulit. La ilaha illallah. Untuk membantu kawan kita rela berhutang, untuk menolong kawan rela kita meminjam, untuk menjenguk ayah ibu kita hitung-hitungan. La ilaha illallah. Pantas hidup kita tak berkah, pantas amal kita tak diterima Allah. Makanya pulang, cari mak bapak kita. Demi Allah, orang tua kita tu seperti Quran buruk, dibaca mungkin tak terbaca, tapi kalau dibuang berdosa. Demi Allah, tidak akan ada keberkahan. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab rumah tangga kita tak pernah sakinah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab setiap usaha yang kita buat tak pernah berkah. Hati mereka tersakiti. Pulang ke rumah, cari mak bapak kita, Pak. Pada hari yang baik, bulan yang baik, duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Apa kata Imam As-Syafi'i? Imam Syafi'i pernah berkata, manusia bodoh, kalian tidak tahu apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian doanya cuma 1 malam, bangunnya cuma 1 malam, tapi dia doakan anak-anaknya. Kata Imam As-Syafi'i, doa ayah ibu yang seperti ini sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan hidupnya berkah dunia akhirat. Tapi hari ini kenapa ayah ibu kita berdoa, doa itu tidak dikabulkan Allah? Jangan-jangan hati mereka tersakiti, jangan-jangan hati mereka terluka dengan ucapan dan tingkah laku kita. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kalau bapak ibu ingin hidup berkah, pulang ke rumah, Pak. Demi Allah, duduklah bersama ayah dan ibu kita. Kata Nabi, sesaat saja kalian bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tak datang bersama mereka? Sesaat saja kalian duduk di hadapan mereka, membuat mereka tersenyum, akan mendatangkan sakinah. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Hari ini apa yang terjadi? Maka saya sampaikan buat kita bersama, terkhusus buat saya pribadi, berjanjilah demi Allah pada dini hari subuh ini, mulai hari ini kita takkan pernah lagi menyakiti hati ayah dan ibu kita. Jangan kalian siksa dengan mereka, dengan kerinduan mereka kepada kita. Pulang, demi Allah. Saya sudah banyak menyaksikan, saya sudah banyak melihat, bahkan saya sudah banyak mendapatkan laporan. Ada satu orang jamaah perempuan sudah berusia 65 tahun datang kepada saya. Apa katanya? Ustaz, anak saya 2 orang, 1 sudah meninggal dunia, 1 lagi sekarang sedang bekerja di Malaysia dan Singapura. Sudah 4 tahun ini dia pindah-pindah perusahaan. Sudah hampir 4 tahun dia di Singapura dan Malaysia. Sampai hari ini setiap hari raya Idul Fitri dia belum pulang, Ustaz. Semalam saya telepon, tahun ini saya suruh pulang, katanya pindah perusahaan, gaji belum keluar, premi belum keluar, dia belum bisa pulang hari ini, Ustaz. Lebaran tahun ini pun dia belum bisa pulang. Apa kata saya? 2 orang anaknya, 1 yang sudah meninggal, 1 lagi anaknya di luar negeri. Sudah 4 kali lebaran dia tak jenguk ayah ibunya. Apa kata ibunya? Ustaz, seandainya anak saya untuk pulang ke Indonesia, dia pinjam uang temannya, dia tak bawa apa-apa, dia tak bawa baju, tak bawa kue, tak bawa apa-apa untuk saya, dia bawa baju sehelai saja, datang ke Indonesia, dia berkunjung kepada saya untuk meluapkan rasa rindunya. Demi Allah, rindu itulah menjadi kado terindah yang akan saya dapatkan sampai saya mati. Mak bapak kita tak butuh harta kita, Pak. Dia butuh kita. Apa yang membuat kita hari ini tak jenguk mereka? Tak ada alasan, Pak. Jangan sakiti hati ayah ibu kita kena menahan kerinduannya kepada kita. Mereka takkan memelas kepada kita, mereka takkan mengemis kepada kita. Maka saya minta pada kita bersama, berbuat baiklah kepada ayah dan ibu kita. Maka keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan ini. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita ni hanya punya 1 ayah kandung, kita hanya punya 1 ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma 1, ibu kita cuma 1. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini. Maka saya minta pada kita bersama, mulai hari ini berjanjilah, kita takkan pernah lagi menyakiti hati ayah dan ibu kita. Pak, Bu, ni mohon maaf, dulu ibu belum menikah, ibu masih gadis. Kami belum menikah, kami masih bujang. Kunci surga anak gadis, anak bujang Allah letakkan pada ayah dan ibu kita. Ridha Allah fi ridha Allah wa suhtu fi suhtu walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Tapi
Tapi setelah ibu menikah jadi istri orang, kami menikah jadi suami orang, maka kunci surga para istri Allah letakkan pada suaminya. Walaupun suaminya belum ke masjid, walaupun suaminya belum pandai baca Quran, walaupun suaminya belum alim, walaupun suaminya belum jadi ustaz, kunci surga Allah letakkan pada suami. Kalau ibu ingin masuk surga, minta kunci dengan suami. Lantas kunci surga kami para suami dengan siapa? Kunci surga kami para suami ada pada kedua orang tua kandung kami, terkhusus kepada ibunda kandung kami. Makanya mohon maaf kata Nabi, istri zalim, istri zalim, istri zalim, istri bodoh, istri yang melarang suaminya dekat dengan orang tua kandungnya, zalim. Jangan kalian halangi ayah suami kalian dekat dengan ibu kandungnya, karena kami dalam rangka minta kunci surga kepada ayah dan ibu kami. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Kita tidak lama hidup di muka bumi ini, Pak. Kita menikah dengan istri kita tidak lama. Paling-paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, paling lama 40 tahun. Tapi suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak perceraian, kematian yang akan memisahkannya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari ini? Kita tak lama menikah dengan istri kita 10, 20, 30, 40 tahun. Suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak perceraian, kematian yang akan memisahkannya. Tapi dengan ayah dan ibu kandung kita sampai kiamat, hubungan itu tak akan terpisahkan. Hari ini kita lucu. Bini awak bercokak dengan mak awak lah soto lu bunyi kau mak awak. La ilaha illallah. Pantas hidup kalian tidak berkah. Pantas tidak ada ketenangan di kehidupan rumah tangga. Maka mulai hari ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Saya bayangkan, Pak, apa yang kita bayangkan. Terkadang saya menangis dalam duduk kesendirian. Saya makan daging, saya makan makanan mewah. Mak saya makan gulai yang dipanaskan semalam. La ilaha illallah. Apa yang kita makan buat mak kita? Sudahkah kita tahu apa yang dimakan mak kita hari ini? La ilaha illallah.